Ya, salam semua. Saya sangat diberkati lewat kesaksian Danang dan Maria. Ya. Waktu mereka kesaksian, saya lagi sakit, nggak datang. Tapi saya mengikuti online. Ya, pakai Zoom juga saya ikuti, di YouTube juga saya ikuti. Hari ini pun tidak berubah. Saya sangat diberkati juga. Danang, Desember jangan kemana-mana. Natalan kamu saya suruh ngisi nanti. Natalan di mana katanya, Pak? Nanti ya, tunggu callingan saya ya. Itu ya. Karena kemarin kan 2 lagu, sekarang 1 lagu. Yang diciptain 6 lagu, masih penasaran gak 3 lagu lagi? Ya kan? 3 lagu lagi saudara. Nah hari ini saya mau membahas satu kisah di mana kisah ini menjadi polemik sepanjang masa. Ya, bagi agama samawi. Yahudi, Kristen, dan Islam itu sendiri. Tapi yang polemik hanya Islam dan Kristen. Ya. Kenapa begitu? Karena baru-baru ini ada film yang ditentang oleh anggota dewan. His only son. Alasannya hanya karena yang dikorbankan bukan Ismail tapi Ishak. Jadi banyak orang yang minta sama saya, "Bang, tolong dong Bang, jelasin Abraham dalam Alkitab dan Ibrahim dalam Al-Quran." Maka tema pada malam hari ini adalah itu. Abraham ya dalam Alkitab dan Ibrahim dalam Al-Quran. Permasalahannya film His Only Son ini sutradaranya, produsernya, semuanya adalah anak Tuhan, orang Kristen. Ya masa mau ngambil dari kitab yang bukan dia imanin, kan gitu doang. Terus jadi masalah, harus di take down filmnya dari layar lebar. Ini gimana ya? Indonesia kan mengakui kekristenan sebagai agama yang sah. Saya tidak ada mendiskreditkan agama saya yang lama karena saya sangat bersyukur ada namanya moderasi beragama. Nah kalau begini bagaimana kita bisa moderasi beragama, saling bertoleransi? Kan gak bisa. Kan tinggal bikin aja nih, gampang. Bikin dari sutradara sana, produsernya sana, pemainnya sana, bikin. Ibrahim mempersembahkan Ismail, udah simple. Ya, dikhawatirkan banyak yang goyah katanya. Karena tidak sesuai dengan sejarah di dalam Al-Quran. Yang judulnya aja udah His Only Son. Ceritanya tentang Abraham yang dikorbankan Ishak. Saya yakin ya kalau saya masih muslim dulu saya gak bakal nonton. Walaupun di layar lebar, di film, di bioskop itu segede apapun saya gak bakal masuk. Yakin saya. Jadi gak perlu khawatir. Ya, saya hanya berpikir bagaimana kita mau mengedepankan moderasi beragama kalau begitu. Nah akhirnya saya mau buat kita semua mengerti. Ini adalah kajian yang bukan hanya kajian tetapi banyak sumber yang saya taruh di sini mengenai Abraham dalam Alkitab dan Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi kita bisa sama-sama tahu, oh bedanya di mana, samanya di mana. Ya. Saya menghargai apa yang saya yakini dulu. Ibrahim mengorbankan Ismail. Ya, saya hargai. Karena di dalam kitab Al-Quran dia meyakini begitu. Tapi apakah benar? Ya kan? Sedemikian. Yuk kita bahas. Nah,
Apakah Abraham versi Alkitab dengan Ibrahim versi Al-Quran adalah oknum yang sama? Itu yang menjadi pertanyaan dari orang-orang yang WhatsApp saya, chat saya, komen saya. Ya, pas rame-ramenya Hasan ini diturunin, saya langsung dapat pertanyaan-pertanyaan begitu. Waduh, mana ya? Udahlah, saya bikin materi aja, lalu kita kupas. Nah, jika sama, mengapa berbeda dan bertentangan kisah dan faktanya? Nah, saya akan memaparkan perihal atau ihwal Abraham versi Alkitab dan Ibrahim versi Al-Quran yang hampir ada kemiripan tapi berbeda. Hampir ada kemiripan tapi berbeda. Saudara bisa nyimak, saudara bisa pelajari, dan saudara bisa menyimpulkannya sendiri. Pertama, saya mau jabarkan tentang makam atau kuburan Abraham. Ya, dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai 11, Abraham mencapai umur 175 tahun. Cukup tua ya. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Nah, Ishak dan Ismail adalah anak. Menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Memre. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het, di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai. Saudaraku terkasih, yang saya mau sampaikan di sini adalah ya, Abraham di dalam Alkitab jelas bahwasannya dia mati dan dimakamkan di Gua Makpela. Dari kematiannya kita bisa lihat sejarahnya. Sekarang kita lihat. Ini perbandingan. Tadi Alkitab, sekarang Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Ya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Saudara bisa lihat gambarnya. Ini disebut makom Ibrahim. Kebanyakan orang bilang itu kuburannya atau makamnya Ibrahim. Ya. Tapi sebagian orang ada yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah pijakan kaki Ibrahim. Jadi yang benar yang mana? Makamnya itu kuburannya atau pijakan kakinya? Yang jadi pertanyaannya ini, saudara. Kapan Ibrahim datang ke Mekah? Karena kan kalau misalkan kuburan, berarti kita tanya, benarkah kuburannya di Mekah? Karena dalam Alkitab ada di Gua Makpela. Kalau dia bilang itu pijakan kakinya, pertanyaannya, kapankah Ibrahim datang ke Mekah? Sampai ada pijakan kakinya. Lalu pertanyaan kedua, dan di mana kuburan Ibrahim sekarang? Harusnya Al-Quran juga menceritakan kuburan Ibrahim. Ya, ada pijakan kaki, berarti ada kuburannya dong harusnya.
Ya, nggak mungkin pendiri Mekah nggak ada kuburannya. Sedangkan penerusnya ada kuburannya di Mekah. Terus kemana kuburannya yang mendirikan Ka'bah ini, gitu ya? Jadi saya nggak mau jawab. Saudara bisa berpikir sendiri. Saya juga sedang tidak menyudutkan satu sama lain. Ini faktanya. Ya, faktanya begitu. Makom, kuburan bukan? Bukan. Oke, kalau kuburan bukan, kenapa nggak ditulis di mana kuburannya? Itu pijakan. Oke, kalau pijakan kapan Ibrahim datang ke Mekah? Cukup itu aja. Kapan dong Bang? Ya saya nggak mau jawab. Silakan jawab sendiri. Ini kan pertanyaan. Saya yang bertanya. Saya yang ngasih materi. Pertanyaan ini buat saudara. Jadi pikir sendiri ya. Jadi saya bukan mempersulit, tapi saya mau kasih tahu. Ya, saya mau kasih tahu, saya nggak sejahat itu, pasti saya kasih jawabannya. Tapi saya jawab menurut Alkitab, karena saya orang percaya. Sepakat nggak? Ya. Jadi mari kita coba lihat catatan sejarah di dalam kitab Taurat mengenai Abraham. Perjalanan Abraham, ya, atau Ibrahim dalam kitab Taurat bisa dilihat dalam peta nih. Kalau kita bayangkan ya, itu pijakan kaki di Mekah. Pijakan kaki dari Mekah ke Yerusalem atau dari Yerusalem sebaliknya ke Mekah. Itu butuh perjalanan yang cukup panjang. Kenapa demikian? Butuh 1236,19 kilometer kalau ditarik lewat ya map. Zaman dulu ada nggak pesawat? Nggak ada, susah saudara. Begitu jauhnya dari Yerusalem ke Mekah, ya. Posisi Yerusalem di sini, posisi Mekah di sini. Saudara bisa lihat, ya. Nah, itu nggak bisa dijawab. Sampai sekarang saya nggak nemu jawabannya. Bagaimana Abraham bisa mencapai Mekah. Dan tidak ada literatur sejarahnya. Dan ini perjalanan Abraham yang ada di Alkitab. Ya, dari Ur Kasdim, ya, ke Haran, ya, ke sini. Nah, saya terlalu kecil jadi saya nggak bisa lihat di sini. Saya bacakan dan saya sudah rumuskan. Ini kematiannya ada di Gua Makpela. Saya rumuskan begini aja nih, ya. Ini yang gede-gede bisa baca di sini. Nanti saudara lihat di layar aja. Jadi perjalanan Abraham itu di dalam Alkitab bisa dilihat seperti yang ada di layar. Pertama, berangkat dari Ur Kasdim. Bisa dilihat di dalam Kejadian 11 ayatnya yang ke-31. Lalu sampai ke Haran bisa dilihat di dalam Kejadian 11 ayat 31 juga. Sampai di Sikem bisa dilihat di Kejadian 12 ayat ke-6. Ini perjalanan Abraham ya. Sampai pegunungan sebelah timur Betel dalam Kejadian 12 ayat 8. Sampai ke tanah Negeb ya, Kejadian 12 ayat 9. Ini sampai Abraham mati nih. Ada nih semua nih. Sampai di Mesir dalam Kejadian 12 ayat 10. Kembali ke tanah Negeb ya, Kejadian 13 ayat 1. Menuju ke Betel, Kejadian 13 ayatnya yang ke-3. Pindah ke Memre dekat Hebron bisa dilihat di dalam Kejadian 13 ayatnya yang pertama. Lalu Ibrahim atau Abraham diberkati anaknya Ismail ketika di Kanaan. Bisa dilihat di Kejadian 16 ayatnya yang ke-3. Lalu Ibrahim ke tanah Negeb. Kejadian 20 ayat 1. Ibrahim ke tanah Moria, Kejadian 22 ayat 2. Ibrahim pergi dan tinggal di Beersheba, Kejadian 22 ayat 19. Nah, Sarah nampaknya tetap tinggal di Hebron. Sarah wafat di Hebron dalam Kejadian 23 ayatnya yang ke-2. Ibrahim dimakamkan di Gua Makpela, sama di Hebron juga.
Di dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-9. Dari hidupnya sudah terlihat sampai kematiannya tidak ada pijakan kakinya sampai ke sana. Inilah perjalanan Abraham. Nah, dari kematiannya saudara bisa lihat berbeda cerita. Menurut kitab Taurat, Abraham atau Ibrahim tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Mekah. Lalu makam siapakah yang di Mekah? Atau pijakan kaki siapa yang di Mekah? Saudara jawab sendiri. Kita bahas yang lain, yaitu bapak kandung Abraham. Bapak kandung Abraham dalam Kejadian 11 ayatnya yang ke-26. Setelah Terah hidup 70 tahun ia memperanakan Abram, Nahor dan Abraham. Sebelum namanya Abraham, namanya adalah Abram. Jadi nama bapaknya siapa? Terah. Kalau di Al-Quran, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya, bapaknya Abraham dalam Alkitab namanya Terah, dalam Al-Quran namanya Azar. Sudah tahu kan bedanya? Jangan sentimen dengan perbedaan. Ini buat pengetahuan aja, menambah Jangan tuduh-tuduh yang lain. Begitupun saudara yang mendengarkan ya di media sosial ini. Jangan menuduh saya sembarangan, enggak. Saya hanya menambah wawasan jemaat saya, ya, agar mereka dikuatkan dalam iman Kristen, ya. Kalau saudara mau, saudara bisa buat di taklim saudara, biar jemaat saudara juga kuat, begitu ya. Sama seperti His on Lisan, nggak usah diturunin, saudara buat aja versi Islam, ya. Nah, ini yang menjadi polemik, anak yang dikorbankan. Dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ada kata-kata Ishak enggak? Ada, yaitu pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jelas Tuhan memerintahkan Abraham membawa siapa? Ishak. Udah, saya nggak mau bahas yang lain. Pokoknya di dalam Alkitab udah ada jawabannya Ishak. Maka film His on Lisan yang dipersembahkan mohon maaf ya, mohon maaf banget. Mohon maaf, ini contoh aja. Misalkan di dalam Alkitab tertulis ya, Abraham ya punya anak Ishak, Ismail, Kristen. Contoh ya. Kalau di Alkitab Tuhan nyuruhnya Kristen, Abraham bawanya Kristen yang dipersembahkan, bukan Ismail atau Ishak. Karena sesuai dengan perintah Tuhan yang dilakukan Abraham. Ya kan? Tapi Tuhan memerintahkan bahwa Ishak, ya Ishak yang dibawa. Sayangnya Kristen belum ada pada masa itu. Dan bukan anak Abraham, maaf sorry bro. Ya, jadi Anda nggak fenomenal. Kalau sampai Anda ada, mungkin Anda yang kepilih bro. Jadi fenomenal sekarang ya kan. Just kidding, jangan terlalu serius saudara ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat ya Asy-Syaffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Dalam Quran surat Asy-Syaffat lagi ayat 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kebesaran
Kesabaran keduanya. Nyatalah kesabaran keduanya. Bila dibaca panjang dari Quran surat 37 ini, dari ayat 99 sampai 107, tidak akan menemukan dan tidak menjelaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ismail. Kosong nama itu. Inilah yang membuat para ahli sejarah Islam bingung dan berbeda pendapat. Jadi siapa yang dipersembahkan, dikorbankan? Ishak atau Ismail? Jangan tanya saya, sebenarnya siapa sih bang? Enggak, jangan tanya saya. Karena pasti saya jawab adalah hewan. Betul sekali saudara. Ya. Jadi ngapain mesti debat, yang mati domba, kambing, ya, kibas, ya kan? Jadi janganlah ini menjadi perdebatan. Kita saling menghargai. Saya memberitakan ini supaya Anda tahu kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Dan ketika saudara tahu, saudara nggak perlu marah ketika his on lisan di take down. Enggak, kita harus berdoa agar kita saling mengasihi. Kan yang penting kita udah tahu alasannya, begitu ya. Nah, sekarang kisah yang lain, yaitu tentang Abraham atau Ibrahim ini dibakar, dibuang ke perapian. Dalam Alkitab tidak ada kisah Abraham dibakar atau dibuang ke perapian. Ada yang pernah baca Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu? Ada yang pernah dapat kisah Abraham dibakar, dibuang ke perapian? Ya nggak bakal ada karena nggak ada. Tapi ada nggak kisah pembakaran dibuang ke perapian dalam Alkitab? Siapa? Sadak, Mesak, Abednego. Di zaman siapa? Di zaman siapa? Bukan zaman Kristen. Di zaman siapa? Di zaman Daniel, ya. Kisah pembakaran itu hanya ada pada zaman Nabi Daniel. Udah titik. Jadi kisah pembakaran memang ada di dalam Alkitab, tapi bukan Abraham yang dibakar. Yang ada malah Sadak, Mesak, Abednego di pada masa Nabi Daniel. Coba kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 19 sampai 26. Ya. Daniel 3 ayat 19 sampai 26. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Syadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Syadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu dekatlah ketiga orang itu dengan jubah. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena orang yang mengangkat Sadak, Mesak, dan Abednego itu ke atas, karena kecil sekali tulisannya. Ya. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang. Yang mengangkat Sadak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ya. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka
dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Jadi kisahnya memang ada pembakaran dari Raja Nebukadnezar, tapi yang dibakar tuh bukan Abraham atau Ibrahim, tetapi Sadrak, Mesak, Abednego. Di zaman siapa? Zaman Daniel. Sekarang kita lihat. Di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Anbiya. Ayatnya yang ke-69. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Jadi kisahnya, Ibrahim dibakar. Ya, saya nggak ngambil ayat yang terlalu panjang, saya hanya fokus ke nama Ibrahimnya aja. Karena dikisahkan ini dibakar oleh Raja Namrud. Ya. Di sini kita bisa lihat apakah benar Abraham berada pada zaman Daniel dan dilempar ke perapian. Beda zaman ya. Mungkin kalau waktu itu Abraham dibakar, kan itu kan pada zaman siapa? Daniel. Lalu Daniel melihat Bapak Abraham dibakar. Daniel akan berkata, Bapak orang beriman, kamu Abraham kah? Ya, saya Abraham. Maaf nih, bukan kenapa-napa. Bapak orang beriman, kamu salah zaman, balik lagi. Suruh balik. Salah zaman. Ini zaman Daniel Bapak, zaman saya, bukan zaman Bapak. Ya, kembali Pak, kembali. Gitu ya, tolong kembali. Nggak bisa balik, ada pintu Doraemon Pak, tenang Pak. Ya, jangan terlalu serius. Ya, tapi yang jelas kita tetap hargai. Inilah kisah mereka. Ada lagi nggak? Ada. Abraham di khitan atau di siapa yang disunat sini angkat tangan? Wih. Sunat deh. Kita akan melihat perintah sunat di Alkitab dan di Al-Quran. Ini bukan perintahnya, maaf. Abraham, kisah Abraham di sunat. Di dalam Alkitab, ya, dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ya. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, saya keturunan Abraham. Kenapa langsung senyum-senyum? Baru enggak ya? Jadi jangan ngaku-ngaku keturunan Abraham ya. Nah, sejarah dalam Alkitab perihal sunat adalah menggunakan pisau dan batu. Tidak tertulis menggunakan alat lain. Karena di ayat 11-nya tertulis haruslah dikerat kulit khitanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya. Dengan apa? Dalam Keluaran 4 ayat 25. Lalu Zipora mengambil pisau batu. Dipotongnya kulit khatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kaki itu. Kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Dalam Yosua pasalnya yang kelima ayat kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu. Untuk kedua kalinya. Ingat ya, pisau dari batu. Pada masa itu belum ada perunggu, perak, atau semacam besi begitu ya, yang diolah lalu jadi pisau atau pedang.
Nggak ada. Makanya ada yang film, tahu nonton film ngebayangin pisau batunya tuh kayak film Flintstone, tahu nggak? Kartun. Pernah lihat? Nggak, saya mengimajinasikan seperti itu. Ya kan, kalau bentuknya saya belum pernah lihat. Tapi makanya ada zaman batu di sana dulu, pisaunya ya pakai begitu, pakai batu diasah gitu ya. Terus pisaunya pokoknya pisau batu itu. Tapi pisau batu katanya lebih tajam loh ketimbang besi. Ya, dia menyayatnya lebih tajam. Tapi intinya pakai pisau batu lah. Ya, pakai pisau sakit nggak? Sakit. Nanang disunat sakit nggak, Nang? Sakit nggak, Nang? Sakit. Kamu anak Abraham. Oh, zaman sekarang malah pakai laser ya? Iya ya, benar. Nah sekarang coba kita lihat di dalam ajaran saya yang lama, begitu ya. Tidak ada dalam Al-Quran kisah Ibrahim itu disunat pakai apa, tapi dalam hadis ada. Ya, di dalam hadis ada. Hadis riwayat Bukhari, ya, juz 7 halaman 143. Di sini tertulis dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah berusia 80 tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kampak. Dalam hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1839 dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan saat beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan kampak. Danang, saya nggak mau tanya diri saya sendiri, saya tanya Danang. Disunatnya pakai apa dulu? Pakai gunting, sakit nggak? Gimana pakai kampak? 80 tahun lagi. Malah justru bagus 80 tahun. Ya kan? Jadi kelihatan kulitnya udah gampang kan di kampaknya. Ya. Jadi dalam riwayat ini Ibrahim diyakini disunat menggunakan Nah, saya hanya mensajikan yang ada di dalam Alkitab dan yang ada di dalam Al-Quran. Saudara bisa menilainya sendiri, ya, untuk menambah wawasan saudara. Jadi nggak perlu marah-marah ya, saudara ya. Kesimpulannya, wah cepat kan? Saya nggak mau lama-lama, bahaya kalau urusan kampak. Udah ngebayang-bayangin tuh. Apalagi usia 80 katanya. Kesimpulannya, jika Al-Quran meyakini kebenaran Taurat, maka seharusnya kisahnya tidak akan berubah. Karena Muslim meyakini Taurat, Zabur, Injil adalah kitab-kitab Allah. Di dalam rukun iman yang ketiga, ya, percaya kepada kitab-kitab Allah. Ketika mereka mengimani Taurat, ini kisah Abraham ada di Taurat nih. Kenapa berbeda dengan yang ada yang katanya kitab yang disempurnakan? Lantas, mengapa berbeda kisah sejarahnya? Padahal oknumnya yaitu sama. Yang beda kisahnya. Sama-sama menceritakan orang yang dikasihi Allah. Sama-sama menceritakan orang yang mendapatkan perintah pengorbanan. Sama-sama bapak yang menceritakan bapak orang beriman dan bapak para nabi. Nah yang keempatnya sengaja saya kasih titik-titik, saudara bisa nyimpulin sendiri. PR buat saudara. Ya. Nah jadi oknum yang diceritakannya sama tapi kisahnya berbeda. Kalau yang terakhir meyakini yang awal ini benar, mengapa yang terakhir ini kisahnya bisa berbeda? Kesimpulannya, saudara yang menjawabnya.
Sama seperti Isa dengan Yesus. Selalu dibeda-bedain. Oknumnya sama, kisahnya beda, oknumnya jadi beda. Loh, kalau oknumnya jadi beda berarti kita semua meyakini bahwasannya ada dua orang lahir dari firman Allah. Karena di dalam Alkitab dikatakan firman jadi manusia. Di dalam Al-Quran, ya, dia adalah Rohullah, Kalimatullah. Dia adalah firman Allah. Loh, sama-sama nih. Apakah ada dua oknum yang lahir dengan firman Allah? Dalam Alkitab dia tidak pernah berdosa. Dalam Al-Quran dia juga tidak pernah berdosa. Berarti ada dua orang di muka bumi ini yang tidak pernah berdosa dan tidak bercacat celah. Ya, dia naik ke sorga. Dalam Alkitab ada, dalam Al-Quran ada. Dia akan datang kedua kali, dalam Al-Quran ada, dalam Alkitab ada. Lalu mau dipaksakan Isa dan Yesus adalah oknum yang berbeda. Loh, kalau begitu kesimpulannya berarti Abraham di Alkitab dengan Ibrahim di Al-Quran itu orang yang berbeda. Itu baru dua orang. Dalam Alkitab ada kisah Daud, kisah Adam, kisah Salomo, ya, kisah Elia, kisah Musa, kisah Yitro, semuanya ada. Dalam Al-Quran juga ada. Berarti semua oknum itu berbeda dong. Jangan sentimen ke satu oknum. Karena kisahnya berbeda, lalu oknumnya berbeda. Enggak gitu cara berpikirnya. Kalau misalkan Isa berbeda nih oknumnya dengan Yesus. Karena kisahnya beda di Alkitab dengan Al-Quran. Maka Abraham juga harus beda oknumnya. Iya dong. Hamba Tuhan harus begitu. Yang dipegang omongan dong. Adam yang di Alkitab dengan Adam yang di Al-Quran juga pasti beda dong. Adam di Alkitab diusir dari Firdaus, itu bukan di surga tapi di Al-Quran. Adam dikisahkan diusir dari sorga. Firdaus ada di mana? Di sorga. Kisahnya beda nggak? Beda. Berarti oknumnya beda. Berarti ada dua Adam yang diusir ke dunia ini. Salomo. Di Al-Quran Sulaiman. Di Alkitab Salomo. Salomo orang yang paling berhikmat. Jatuh dalam dosa nggak? Jatuh. Paling berhikmat loh. Bukan paling ngeroh. Tapi dalam Islam Sulaiman punya pasukan-pasukan berbagai macam jin. Bisa berbicara dengan hewan. Bisa berbicara dengan apapun yang dia mau. Sejak kapan Salomo bisa berbicara sama hewan? Saya nggak mendiskreditkan Al-Quran. Enggak, tapi dalam kitab di Alkitab ada nggak? Nggak ada toh, tapi di Al-Quran ada. Lalu harusnya berbeda atau bagaimana? Harusnya berbeda. Kalau mereka meyakini Isa itu dengan Yesus berbeda. Karena tokoh-tokohnya beda semua. Kisahnya beda semua. Musa lagi. Ya. Punya paman namanya siapa? Punya mertua namanya siapa? Yitro. Di Al-Quran juga ada. Bang, saya nggak pernah baca ada Yitro di Al-Quran. Ada namanya. Ya. Dalam sirah nabi-nabi ada. Siapa namanya bang? Yitro. Yitro, Su'aib maksudnya. Ya? Jadi mau di mana? Ya? Henok lagi. Ya? Ada nggak? Ada. Jadi saya mau menyimpulkan sebagian saja, saudara yang menyimpulkan. Jadi jangan pernah kita mengatakan ini salah, ini benar. Kita harus lihat konteksnya. Dia paham dari literatur yang mana. Dan kita hargai literatur itu. Sejak kapan nih ya Salomo bisa bicara sama jin? Yang bicara saudara kita umat Islam. Ya udah gak apa-apa. Ya. Atau ketika Idul Kurban. Ya, yang dikorbankan adalah Ismail. Terus kita marah. Wah, harusnya Ishak. Enggak usah marah.
literatur mereka mengatakan begitu. Ya. Meyakini begitu literatur mereka. Nggak usah marah. Ya. Kayaknya waktu saya udah habis. Oke, segitu aja. Saudara diberkati? Mau lanjut? Besok-besok ya. Udah malam. Terima kasih, mari kita berdoa.